Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini pertemuan ketiga nih, jadi pertemuan ketiga, minggu ketiga di mata kuliah Tauhid. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di mata kuliah hari ini. Kita punya jatah 4 kali, jadi 4 kali sinkronus atau 4 kali tatap muka secara langsung, begitu ya? Begitu ya, Mbak Nia ya? Ya Pak, betul. Oke, ya. Sekarang kita udah yang kedua, berarti kita ada 2 lagi pertemuan. Oke Bapak Ibu, langsung saja mungkin saya akan hanya menjelaskan 2 poin saja dalam pertemuan kali ini. Mungkin tidak akan terlalu lama juga. Kalau lihat di jadwal itu sampai berapa? 2 jam ya, Mbak Nia ya? Seharusnya. 2 jam atau 1 jam setengah? Oke. Nah, mungkin saya tidak akan mengambil jatah 2 jam itu. Mungkin saya hanya beberapa menit saja. Hanya 2 poin ya, 2 poin Bapak Ibu untuk pertemuan pagi ini yang ingin saya sampaikan. Jelas ya? Suaranya jelas ya, Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Oke, 2 poin yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertama, mengenai materi yang sudah saya share minggu kemarin. Jadi, saya sudah share PPT di portal akademik. Akan sedikit saja saya singgung pada pagi hari ini. Mungkin bisa jadi Bapak Ibu sudah mengetahui ini sebelum mata kuliah ini, ya mungkin kita sharing saja. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tugas Bapak Ibu. Jadi tugas yang kemarin sudah dikirim di portal akademik itu ada beberapa hal yang ingin saya komentari. Gitu. Oke, mungkin poin pertama saya langsung masuk ke materi, jadi materi PPT yang sudah di-share minggu kemarin. Jadi pertama sebelum lanjut pada materi-materi ilmu tauhid yang sudah di-share di silabus itu, perlu kita ketahui Bapak Ibu bagaimana posisi ilmu tauhid ya ketika dikaji di dunia kampus begitu. Jadi bagaimana posisi ilmu tauhid ketika kita kaji di dunia kampus. Ini saya ingin sedikit memberikan gambaran saja. Tentu di awal saya ingin mengatakan bahwa ada sedikit perbedaan antara kajian tauhid di ranah pengajian, ya, pengajian atau pesantren lah, atau katakanlah pengajian satu arah dengan kajian tauhid di dunia kampus. Nah, ini akan sedikit saya singgung di sini. Oke, pertama mungkin di definisi dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengutip beberapa definisi dari para pakar ya, dari para akademisi, dari para sarjana. Dan yang dimaksud sarjana itu Bapak Ibu adalah dia yang sudah mengarang buku, gitu. Sudah mengarang kitab, buku atau karya. Jadi sarjana itu bukan yang udah S1 kemudian di sarjana, itu bukan. Maksud saya bukan seperti itu, karena kemarin ada yang tanya. Ya gak apa-apa, kemarin ada yang tanya, maaf Pak, apakah teman saya bisa saya kutip? Lah, maksudnya bagaimana Pak? Ya teman saya sudah wisuda katanya, sudah sarjana. Apakah bisa saya kutip katanya? Loh, bukan itu ya juga sarjana. Cuma maksud saya sarjana di sini adalah dia yang sudah punya karangan. Atau mungkin bahkan tidak pernah kuliah tapi punya karangan kitab. Itu juga sarjana, juga akademisi. Itu. Nah, itu yang perlu dikutip. Oke, ada berapa terminologi sebenarnya dalam kajian tauhid itu. Mungkin Bapak Ibu sudah kutip di dalam tugas kemarin. Pertama ada ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid, kemudian ya saya jelaskan satu persatu.
eh, ilmu tauhid ini sebenarnya praktis, tidak terlalu banyak hal yang dibahas karena ini cenderung lebih pada pemula. Jadi biasanya kalangan-kalangan pemula yang belajar ilmu keyakinan Islam itu belajar ilmu tauhid ini. Jadi cenderung bersifat mudah diterima. Jadi hal seperti sifat wajib bagi Allah, kemudian sifat jaiz bagi Allah, kemudian mustahil bagi Allah, dan seterusnya. Atau yang sering disebut dengan aqaid 50. Itu biasanya disebut dengan ilmu tauhid. Gitu. Nah, itu pertama, terminologi pertama. Kemudian terminologi kedua itu ada ilmu usuluddin. Nah, ini sudah lebih katakanlah tingkat di atasnya. Jadi tidak hanya sekedar mempercayai, tidak hanya sekedar menghafal, tidak hanya sekedar tahu, tapi juga tahu dalilnya. Jadi dalam kajian ranah ilmu usuluddin itu seorang yang belajar usuluddin itu tidak hanya dibekali ilmu-ilmu keyakinan Islam, tapi juga diajari dalil-dalilnya. Atau kalau Bapak Ibu asing dengan kata dalil, argumentasinya atau landasan dasarnya. Nah, itu di usuluddin. Itu ada dua, ya, ada dua terminologi, ada dua dalil biasanya digunakan, ada dalil nakli dan dalil akli. Jadi mengutip dari nakal atau Quran hadis dan juga akli, akal, rasio. Gitu. Nah, kalau dijabarkan secara lebih luas lagi, para ulama dalam membahas tauhid itu tidak hanya menggunakan dalil-dalil nakli, tapi juga rasio. Lebih-lebih nanti di perdebatan ilmu kalamnya. Ketika ilmu kalam itu bersinggungan dengan filsafat, itu banyak sekali menggunakan dalil-dalil akli atau nalar begitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke, kemudian ketiga ada ilmu akidah. Saya kira sama dengan usuluddin tadi, hanya bedanya mungkin di 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 penggunaan aklinya. Jadi kalau akidah ini biasanya cenderung lebih banyak menggunakan dalil nakli, yaitu Quran dan hadis, sedangkan akalnya itu tidak sedominan ilmu usuluddin. Makanya di kampus-kampus Bapak Ibu, kampus itu jurusan usuluddin, bukan jurusan akidah. Karena dia lebih kompleks, ya. Lebih kompleks dan lebih cenderung mendominasi penggunaan dalil akal. Cuma lagi-lagi Bapak Ibu sebenarnya sama saja. Jadi terminologi ini sebenarnya sama saja. Arah kajiannya yaitu tentang keyakinan Islam. Cuma metodologi dan objek kajiannya sedikit berbeda. Dan itu sudah disinggung oleh Bapak Ibu dalam tugas kemarin. Oke, kemudian ada teologi Islam. Nah, ini terminologi ini yang agak diplomatis, agak debatable, agak ada perdebatan di sana. Karena teologi ini digunakan oleh sarjana Barat, ya, ilmuwan Barat di sana yang ada yang meyakini Islam, ada juga yang non Muslim. Mereka menggunakan terminologi teologi ini ketika mempelajari akidah Islam. Nah, ini perdebatan kajian teologi Islam ini tentu karena berangkat kajiannya itu dari sudut pandang Barat. Nah, tentu di sana ada beberapa pandangan yang berbeda dengan Islam karena arah kajiannya dari Barat. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ada ilmu hakikat. Ya. Nah, ini ilmu tauhid yang lebih mengarah pada ranah tasawuf. Jadi ketika seorang itu belajar ilmu tauhid sudah mendalam dan katakanlah sudah bisa suluk atau tidak hanya percaya, tidak hanya hafal, tapi dia sudah istilahnya merefleksikannya dalam kajian-kajian sofistik. Nah, itu masuknya seorang itu akan masuk pada
tingkat hakikat. Jadi ketika dia sudah tidak hanya hafal, tidak hanya tahu, bahkan tidak hanya yakin, tapi juga bisa masuk dan meresapi keyakinan itu nanti masuknya pada ranah tasawuf atau hakikat. Nah, pada intinya saya ingin menyimpulkan bahwa sebenarnya dari beberapa terminologi ini arah kajiannya sama, yaitu tentang keesaan Allah atau keyakinan terhadap Tuhan dan beberapa hal yang perlu diyakini dalam Islam. Cuma objek dan metodologinya berbeda dari setiap terminologi yang sudah digunakan oleh para pakar. Gitu. Oke, kemudian objek kajian ilmu tauhid. Nah, ini mungkin sedikit familiar bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengkaji ilmu tauhid, terutama mungkin yang sudah mengambil pendidikan di pesantren. Jadi ada beberapa hal istilah yang familiar dalam objek kajian ilmu tauhid, cuma tidak begitu familiar di kalangan sarjana barat atau di kajian teologi Islam. Jadi kajian ini tidak istilah ini tidak begitu familiar. Itu pertama ada al-mabda ya, atau sebab pertama awal segala hal, atau biasa disebut prima causa. Itu kajian tentang objek kajian tentang Tuhan itu sendiri yang menjadi awal segala sesuatu. Kemudian objek kedua ada al-wasitoh, perantara ya. Jadi perantara mengenal Tuhan. Jadi kajian tentang malaikat, rasul, kitab-kitab itu masuk dalam kajian wasitoh ini. Kemudian yang ketiga ada al-ma'ad. Ya, jadi hari kiamat, kemudian hari pembalasan, surga, neraka itu ranah kajiannya di sini. Itu untuk kajian objek ilmu tauhid. Oh ya, Deng. Oke, terima kasih, Mbak Nia. Ya, di-share ini. Kebetulan saya pakai HP ini, Mbak Nia. Ya itu, Bapak Ibu bisa lihat di UGT itu. Oke, kemudian tujuan belajar ilmu tauhid. Ya. Lanjut, Mbak Nia. Selanjutnya. Ya, saya tidak akan bahas satu persatu. Saya akan bahas yang menurut saya penting untuk dibahas saja. Pertama, memahami diri sendiri. Ya, tentu salah satu tujuan belajar ilmu tauhid itu adalah agar Bapak Ibu bisa memilih mazhab apa yang akan Bapak Ibu ikuti dalam kajian tauhid ini. Karena tentu dalam kajian-kajian Islam ada beberapa mazhab yang perlu kita ikuti. Ya, dalam fikih ada mazhabnya, dalam tasawuf ada mazhabnya, kemudian dalam akhlak ada mazhabnya. Misalkan kalau dalam aswaja itu, kalau fikih kita itu ikut mazhab yang 4, kalau akhlak kita ikut imam yang 2, kemudian kalau tauhid itu biasanya terkenal dengan Asy'ari dan Maturidi. Nah, tentu hikmah bagi ilmu tauhid ini adalah untuk bisa memosisikan diri. Saya itu ikut mazhab apa. Nah, tapi bukan untuk menjustifikasi. Nah, ini bedanya ranah kajian kampus dan mohon maaf mungkin kajian-kajian bisa dikatakan apa ya, pengajian di masjid dan musala mungkin. Cuma kalau di kampus itu tidak boleh keluar kata mohon maaf, misalkan Anda sesat, Anda kafir begitu ya. Itu biasanya kurang begitu diminati begitu. Jadi kajiannya itu bersifat akademis. Nanti saya singgung di akhir. Nah, itu. Kemudian juga memaklumi perbedaan Bapak Ibu. Jadi salah satu hikmah juga belajar ilmu tauhid itu kita bisa tahu berbagai macam aliran pemikiran. Ya. Jadi kita bisa mengetahui warna-warna pemikiran dalam ilmu tauhid. Nah, apa gunanya? Biar kita tahu bahwa ada orang yang lain berpikirnya dengan kita. Jadi tidak hanya satu ranah pemikiran atau satu mazhab saja. Jadi kita bisa maklumi perbedaan itu. Begitu. Oke, lanjut Mbak Nia. Selanjutnya. Sebelumnya Mbak Nia. Ilmu tauhid di kampus mungkinkah?
Ya, ini Bapak Ibu yang ingin saya singgung. Jadi sekali lagi, ketika ilmu tauhid itu masuk di kelas kampus, maka ada beberapa hal yang sedikit berbeda kajiannya dengan di luar kampus. Nah, saya beri istilah di sini, kalau di kampus itu lekat warnanya dengan kajian ilmiah akademik. Jadi ilmiah akademik. Bagaimana tuh ilmiah akademik? Ilmiah akademik itu dia berlandaskan teori, Bapak Ibu. Jadi tidak bersifat dogmatis. Ya, jadi ilmiah akademik itu tidak bersifat dogmatis, normatif, teologis, tapi bersifat objektif. Nah, gimana maksudnya? Jadi ketika ilmu tauhid masuk dalam dunia kampus, dia tidak hanya sekedar cukup yakin saja. Jadi dia tidak hanya sekedar misalkan tahu bahwa Tuhan itu ada, misalkan tahu bahwa malaikat itu ada, dan seterusnya, tapi dia bisa mengetahui dasar-dasarnya, mengetahui alasan ontologisnya dan epistemologisnya. Atau mudahnya seorang itu tidak hanya sekedar yakin, tapi tahu alasannya. Dan tidak hanya cukup di situ, tidak hanya cukup tahu alasannya, tapi juga memaklumi pemikiran-pemikiran lain yang berbeda dengannya. Nah, itu maksudnya ilmu akademik. Nah, itu. Bahkan tidak hanya mungkin memaklumi, bahkan mungkin juga bisa membenarkan. Jadi tidak saklek, Bapak Ibu. Jadi kalau guru saya mengatakan bahwa ketika seorang itu sudah belajar ilmu tauhid, kemudian banyak referensi yang sudah dia baca, dia bisa memaklumi berbagai macam pikiran yang ada di kajian tauhid ini. Nah, cuma meskipun seperti itu, dia harus tahu posisi dirinya. Saya ini mazhabnya apa, gitu. Jangan sampai abu-abu, Bapak Ibu. Jadi saya mazhabnya apa? Saya ikut mazhab, misalkan saya itu Asy'ari, kemudian di luar saya ada mazhab yang lain. Nah, itu bisa Nah, itu sebenarnya kalau sekarang banyak kata-kata keluar moderasi beragama dan seterusnya, toleransi dan seterusnya, sebenarnya asal mulanya dasarnya ya di situ. Jadi seorang itu bisa maklumi pemikiran yang lain, cuma dia juga punya pemikiran sendiri. Dan sekali lagi tidak justifikasi. Nah, cuma kalau kita baca kitab-kitab atau buku-buku karya ulama, itu kadang biasa. Jadi kadang biasa bahwa pemikiran ini sesat, ini kafir dan seterusnya, itu biasa seperti itu. Nah, cuma sekali lagi kita makom kita atau kedudukan kita bukan seperti mereka yang sudah seperti itu, tapi posisi kita itu untuk tahu kenapa mereka mengatakan demikian. Nah, itu. Nah, terakhir, ini poin yang ingin saya sampaikan di kelas hari ini, singkat saja. Kemudian saya ingin nyambung ke tugas, Bapak Ibu. Jadi ini ada kaitannya dengan tugas kemarin yang sudah saya share. Nah, jadi yang ingin saya tekankan pada tugas itu sebenarnya adalah agar Bapak Ibu nanti ketika bikin skripsi itu terlatih gitu. Jadi kan tujuannya kuliah itu kan sebenarnya skripsi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak skripsi kan tidak wisuda. Cuma nggak tahu sekarang kementerian sudah membuat program baru, tidak harus skripsi. Tapi sepertinya susah ya. Tapi tidak tahu kalau jurusan tarbiyah di Cirebon ini. Cuma intinya tugas kemarin itu sebenarnya saya ingin melatih Bapak Ibu ketika membuat skripsi. Jadi yang saya inginkan dalam tugas itu bukan tabel Bapak Ibu ya. Jadi tugas itu bukan dibuat tabel, bukan di daftar Bapak Ibu. Jadi misalkan definisi tauhid begini, kajian tauhid begini. Yang saya kendaki bukan seperti itu, tapi dinarasikan Bapak Ibu. Jadi dibahasakan dalam bentuk tulisan. Jadi tugasnya diusahakan dibahasakan dalam bentuk tulisan, ditulis, dinarasikan,
bukan di bentuk tabel. Kalau di bentuk tabel itu tidak usah bikin tugas, sudah bisa lihat di Google Bapak Ibu ya. Jadi definisi tauhid apa itu sudah bisa. Cuma poin saya di sini bagaimana Bapak Ibu itu membaca buku, kemudian membahasakan pemahaman Bapak Ibu dalam bentuk tulisan. Nah itu poin saya di situ. Jadi mungkin untuk kedepannya, tugas kedepannya dibahasakan dalam bentuk narasi. Gitu. Jangan dibuat apa misalkan urutan ilmu tauhid 1, 2, 3 apa. Jangan seperti itu, tapi dibahasakan dalam narasi. Nah itu pertama. Kemudian kedua, yang saya maksud kenapa Bapak Ibu itu perlu mengutip para pakar minimal 3, ya. Kenapa saya beri catatan di sana untuk mengutip sarjana minimal 3, itu agar Bapak Ibu mendialogkan, ya, agar Bapak Ibu itu mendiskusikan. Nah, namanya mendiskusikan itu tidak hanya sekedar mengutip Bapak Ibu. Jadi misalkan definisi tauhid menurut si A, si B, si C, demikian. Nah, tidak hanya seperti itu, tapi didiskusikan. Misalkan narasinya menurut si A ilmu tauhid demikian. Maka landasan ini tentunya berbeda dengan pendapat si B yang mengatakan demikian. Pendapat ini mengapa pendapat A dan B berbeda karena demikian seterusnya. Jadi Bapak Ibu tidak hanya sekedar mengutip bahwa definisi tauhid itu demikian 1, 2, 3, tapi dinarasikan dan didiskusikan begitu Pak Ibu. Nah, sehingga nanti ketemu orang baca itu asik. Saya yang baca atau siapapun yang baca tulisan Bapak Ibu itu asik. Jadi tidak bersifat informatif, tapi dialektis gitu. Karena kuliah itu bukan ceramah Pak Ibu ya. Jadi kuliah itu bukan khutbah Jumat begitu ya. Jadi saya ketika saya baca tugas Bapak Ibu, ada sebagian beberapa tugas Bapak Ibu yang sifatnya ceramah atau khutbah gitu. Nah, itu bukan kajian kampus Pak Ibu, tapi di kajian kultum misalnya ya. Jadi di masjid itu bisa seperti itu. Tapi kalau di dunia kampus itu didialogkan, dinarasikan. Nah, itu kedua. Kemudian ketiga Pak Ibu, tolong referensinya yang sesuai tata atur dunia akademik Pak Ibu. Karena saya melihat beberapa referensi itu misalnya coba ya. Referensi kumparan misalnya. Itu kumparan itu bukan buku Pak Ibu. Kumparan itu bukan kitab. Kumparan itu situs di Instagram kalau tidak salah ya. Itu situs media sosial sepertinya. Jadi Bapak Ibu selaku mahasiswa jangan mengutip di media yang mengutip kitab, tapi Bapak Ibu harus langsung menuju ke buku yang dia kutip. Misalnya selain kumparan, Bapak Ibu juga ada mengutip liputan 6 misalnya. Apa itu? Ilmu tauhid ya, ilmu tauhid merujuk pada liputan 6. Itu waduh hancur dunia. Hancur dunia persilatan ini kalau begini. Nah, ya itu saya juga bacanya ketawa-ketawa. Ini ngutipnya liputan 6. Bahkan ada juga yang mengutip jurnal ya. Jurnal cuma ya tidak apa-apa Bapak Ibu mengutip jurnal, cuma dibahasakan lagi begitu, dibahasakan penggunaan Bapak Ibu sendiri. Nah, itu beberapa tugas yang mungkin perlu sedikit diperbaiki. Cuma ada juga beberapa tugas dari Bapak Ibu yang sudah luar biasa sekali. Sudah mengutip rujukan aslinya, bahkan menggunakan bahasa aslinya, menggunakan bahasa Arab, kitab. Itu saya respect sekali. Nah, itu ketiga. Kemudian terakhir Bapak Ibu, yang saya maksud pendapat gimana Pak? Saya maksud jelaskan posisi Bapak Ibu, itu maksudnya begini. Jadi ada alasan akademis, ada alasan alasan non akademis. Nah, gimana ya non akademis? Misalnya ya, ada yang seperti ini Bapak Ibu. Ya saya tidak sebutkan nama ya, biar bahasa Bapak Ibu merasa sendiri. Kayaknya punya saya nih dah begitu ya.
Tuh. Jadi misalnya begini ya Pak Ibu. Gimana ya? Sebentar saya ini bacakan. Jadi misalnya begini, ada alasan Bapak Ibu yang begini. Saya selaku mahasiswa Cirebon, selaku yang baru belajar tauhid, sepakat pada pendapat ini karena itu yang menurut saya benar dan saya enak baca buku itu misalnya. Nah itu bukan seperti itu yang saya maksud Pak Ibu. Coba ada lagi misalnya alasan begini. Nah ini silakan Pak Ibu rasakan sendiri ya. Saya juga lupa namanya siapa. Cuma ini perlu saya sedikit beri wanti-wanti atau sedikit saya beritahu. Karena itu alasan yang kurang diterima dalam dunia akademik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu buat skripsi alasannya seperti itu diketawain sama pengajinya. Ini alasan apa seperti ini? Misalnya begini, ada juga alasan begini. Saya karena gimana ya? Saya sepakat pada pendapat si A karena itu yang sesuai dengan keyakinan saya dan pemikiran saya. Nah, itu ya iya, semua tahu kalau Bapak Ibu percaya begini. Cuma orang tuh pengen tahu kenapa Bapak Ibu yakin itu. Kenapa Bapak Ibu percaya pada kenapa Bapak Ibu setuju pada pendapat orang itu gitu. Jadi sertakan alasannya misalnya karena metodologinya jelas, karena metodologinya menggunakan ini, karena alasannya menggunakan dalil ini dan seterusnya. Nah itu alasan akademis Bapak Ibu. Nah, ada juga yang begini, jadi jangan terlalu begini Bapak Ibu, tawadhu itu perlu ya. Jadi rendah hati itu ya perlu. Tapi dalam dunia akademik jangan terlalu rendah hati Bapak Ibu. Misalnya begini. Ini mohon maaf para kiai, para asatid, mohon maaf saya tidak ingin merusak ketawaduan Bapak Ibu enggak. Perlu, tawadhu itu perlu Bapak Ibu. Cuma dalam bentuk tulisan jangan terlalu seperti itu misalkan. Karena saya itu belajar ilmu tauhid, saya itu baru pemula. Nah, itu tidak usah Pak Ibu, tidak usah seperti itu. Jadi langsung saja. Jadi ya orang juga tidak akan mungkin misalkan dilihat ini apakah santri apa bukan, enggak mungkin seperti itu. Jadi tulis saja, pilih aja gitu. Mungkin kalau di ceramah, misalkan Bapak Ibu ngisi ceramah atau di kampung Bapak Ibu ngisi ceramah, mungkin perlulah kata-kata tawadhu misalkan saya seperti itu mungkin. Tapi dalam dunia akademik tidak perlu seperti itu Pak Ibu. Jadi langsung saja ditulis saja. Jadi saya pakai saya aja gak apa, itu akan lebih disukai. Jadi kata dosen saya itu tidak usah menggunakan kata penulis atau kami, gak usah. Jadi saya aja. Saya lebih sependapat pada pendapat saya karena satu demikian, karena dua. Sedangkan dalam si B demikian, nah itu seperti itu lugas dan jelas. Nah itu orang bacanya juga asik gitu, jadi ada perdebatan. Jadi tolong untuk tugas ke depan jangan lagi mengutip liputan 6, CTI atau kumparan ya. Tolong baca Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya kuliah itu baca Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ya berbeda-bedanya kuliah dan sekolah yaitu kalau sekolah murni diberi oleh gurunya, kalau kuliah memang harus baca Pak Ibu. Jadi tutornya memberikan buku atau Pak Ibu bisa cari buku sendiri, itu dibaca. Nanti dibahasakan dalam bentuk tulisan menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri gitu. Itu tujuannya kuliah. Nah itu mohon maaf untuk nilai karena saya harus jujur ya. Jadi saya kasihan kepada mahasiswa yang sudah bekerja keras baca buku. Masa saya samakan dengan mahasiswa yang mengutip kumparan? Itu kan saya tidak adil Bapak Ibu. Jadi nilainya mohon maaf ada yang, tapi paling kecil B- lah, B- gitu. Jadi itu silakan Bapak Ibu evaluasi gitu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pada kelas pagi ini. Saya tidak akan terlalu dalam pada hal-hal teknis rububiyah, uluhiyah, sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil Allah ada 20, itu saya tidak akan sebutkan dan saya tidak akan nyuruh Bapak Ibu ngafalkan itu ya. Masalah tolong Bapak Ibu hafalkan sifat wajib bagi Allah misalkan. Enggak ya, itu saya tidak akan itu lagi. Kalau Bapak Ibu misalkan mungkin ada yang belum hafal ya silakan dihafalkan karena itu kewajiban individu. Ya saya tidak mungkin misalkan Bapak Ibu apakah hafal sifat mustahil bagi Rasul? Ya saya tidak akan seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari pemaparan saya pada pagi ini. Tidak usah. Kalau di jadwalnya itu 2 jam, Pak Ibu ya. Itu kayaknya terlalu lama.
apalagi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau gimana, saya silakan ke Mbak Nia ya. Silakan Mbak Nia kalau nggak ada pertanyaan ya bisa kita akhiri. Saya izin bertanya, Silakan, Pak. Mbak Nia. Ya, Ya, ini ke Bapak Ibu Mbak yang Nia ya. Saya biar terarah, Mbak. Biar tersistem. Silakan Mbak Nia dipimpin. ya mungkin saya akan ya silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pertama Pak Abdul yang sudah menunjuk tangan. Silakan Pak Abdul. Baik. Terima kasih Mbak Nia, Pak dosen, atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak dosen, yang ingin saya tanyakan pertama, ini tidak terlalu penting, tapi bagi saya ya bisa kita jadikan sebagai alasan untuk komunikasi lah. Ini terkait dengan masalah nilai Pak. Tadi Bapak bilang ada yang dikasih nilai bagus, ada yang kurang lah begitu sesuai dengan jawaban masing-masing. Yang saya tanyakan ini, ada nggak yang dapat nilai A atau nilai A+ mungkin? Begitu. Ini yang pertama Pak. Kenapa saya tanyakan seperti ini? Mohon maaf. Karena nanti kan yang kita tahu dapat nilai A atau mungkin kalau ada A+ begitu. Jadi kan kita bisa menanya kepada dia model atau sistem dia menjawab itu seperti apa, kan begitu Pak. Ini yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah ilmu tauhid. Kan dalam pembahasan ilmu tauhid ada istilahnya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Baruan Kak Iskiti. Ntar dulu Pak, ada sepeda motor ini. Siap. Ya. Suara sepeda motor besar. Oke. Ya. Sen lanjut. Apa Pak? Pertanyaan kedua, terkait dengan masalah tauhid, kan ada istilahnya tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Di sana. Sekarang yang saya lihat, yang saya dengar terjadi perbedaan pendapat para kiai terkait dengan masalah tauhid yang tiga ini. Ada yang mengatakan itu tauhid yang tidak benar, ada yang mengatakan oh itu tidak apa-apa, itu untuk memberikan penjelasan atau memudahkan pemahaman kepada masyarakat Islam seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana tanggapan Bapak, Pak dosen terkait dengan masalah tauhid yang tiga tadi. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dikumpulkan dulu ya Mbak Nia ya. Dan biar cepat. Yang kedua, mungkin dibatasi ya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya banyak. 3 dulu mungkin ya. Berapa Pak? 3 dulu. Ya, silakan yang kedua pertanyaan siapa yang ingin tanya? Tuh Bu Najmi. Pak Ansori mungkin. Sepertinya satu dulu Pak. Belum ada. Bu Najmi angkat tangan itu. Iya, Bu Najmi silakan pertanyaan kedua. Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Nia dan Pak dosen. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena ini bukan bentuk pertanyaan ya, tapi lebih pada permintaan. Mungkin ada karya jurnal atau apa ya, karyanya Pak dosen yang bisa di-share sama kita karena untuk kita pelajari gitu. Karena jujur saya itu termasuk yang sangat kurang sekali untuk masalah tulis menulis seperti itu Pak. Jadi mungkin yang disinggung Pak dosen itu ada di saya semua itu tadi. Waduh, enggak. Jadi jujur Pak. Jadi saya kalau untuk masalah tulis menulis itu Masya Allah. Dulu waktu mata kuliah bahasa Indonesia itu yang paling rendah mungkin nilainya saya gitu. Jadi ya mungkin ada apa ya, karya dari Pak dosen, bentuk jurnal atau apa yang bisa ya kita baca-baca gitu, atau yang
apa ya, rekomendasi dari Pak dosen selain yang sudah di-share juga di grup kemarin gitu, Pak. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Mbak Nia. Ya, sama-sama Bu. Silakan penanya ketiga. Pak Wisnu, Pak Wisnu. Pak Wisnu, ayo bertanya Pak Wisnu. Kang Ujang mana juga dia itu. Aduh. Iya, Pak Saiful mungkin. Ya, Pak Saiful, ayo. Enggak, terima kasih Bu. Itu kayaknya langsung mengaplikasikan pemaparan Pak dosen yang tadi. Bu Najmi itu langsung mengamalkan ilmu dari Pak dosen. Kalau berbicara itu nanda apa-apalah, ya, memperlihatkan sifat ketawaduan, mengakui tidak mampu, itu langsung dipraktikkan, luar biasa. Wah, Yang penting kalau lagi nanya jangan ada motor, Pak. Itu kebetulan aja tadi. Saiful. Mungkin itu dulu aja Bu Nia. iya, mungkin itu dulu Pak dosen. Kalau nggak ada mungkin cukup ya, Bapak Ibu. Kalau nggak ada lagi mungkin cukup. Itu dulu ya. Ya, Pak. Ya, mungkin bisa di off dulu para Bapak Ibu yang ini. Nanti Off mic semua Bapak Ibu. Punya suara anaknya kayaknya nih, suara anaknya. Pak Saiful, mohon di off kan semua Pak Saiful admin. Pak Mujab di Iya, semua. Mohon admin. Ya, biar suaranya nggak sambung, mungkin bisa di off dulu. Pak Saiful Mujab, Pak Mujab admin monggo. Saiful Mujab tolong di mute. Ah, udah. Ya, Udah. Oke, terima kasih pertanyaannya Bapak Abdul dan Ibu siapa tadi? Najmi. Ya, Ibu Najmi. Kalau boleh saya bagi pertanyaan ada dua macam. Ada pertanyaan keilmuan terkait tentang tauhid, kemudian ada pertanyaan teknis ya Pak Ibu. Pertanyaan Bapak Abdul yang pertama saya lupa. Yang kedua tentang rubah uluhiyah. Kemudian yang pertama apa? Tentang apa dah? Kalau saya pertanyaan tentang ada enggak yang dapat nilai A atau A+ gitu. Ya, oke. Ya, oke Bapak Ibu. Oke. Kalau nilai ya ada Pak Abdul. Jadi ada yang saya jujur katakan aja di kelas ini ada 4 nilai, kategori nilai. Ada A, A-, B, B-. Itu. Jadi di portal itu ada banyak Bapak Ibu, ada C, ada C-. Saya tidak setega itu untuk memberikan C, tidak setega itu. Paling rendah B-. B- itu sebenarnya 70 lah gitu. Nah, cuma begini ya Pak Ibu, terkait nilai karena begini, saya objektif ada. Jadi karena kuliah ini itu online, jadi kitanya pun ketemu di kelas itu tidak maksimal. Jadi saya tidak akan terlalu ketat ke nilai. Jadi itu begini, itu nilai harian saja. Jadi nilai harian untuk setidaknya sedikit menekan. Kalau tidak menekan ya tidak apa-apa. Sedikit menekan Bapak Ibu untuk mengevaluasi begitu. Tapi di nilai akhir saya jamin itu tidak ada yang B lah ya. Iya di nilai akhir karena itu kan nanti dosen diminta nilai akhir tuh. Nah, itu pasti. Cuma di pertemuan mingguan ini saya ingin berikan nilainya itu begitu jadi sesuai tugas Pak Ibu, sesuai kualitas tugas Pak Ibu. Cuma kalau nilai tidak perlu khawatir ya. Jadi saya juga tahu Pak Ibu tugasnya tidak hanya kuliah ya, ada yang ngurus anak, ada yang ngurus
murid, ada yang ngurus santren bahkan ini ya. Jadi tenang saja, nilai tenang saja Pak Abdul ya. Cuma kalau tugas harian ada Pak Abdul, tugas harian ada nilai A ada. Itu yang bagus banget ada. Yang A itu yang lengkap Pak Abdul. Jadi referensinya jelas dan juga dia menarasikan. Jadi ada beberapa mahasiswa yang tugasnya bagus. Jadi tidak hanya memberikan definisi pendapat ulama, tapi menjelaskan gitu. Sehingga orang yang baca itu tidak hanya sekedar baca, tapi diajak untuk bergerak berpikirnya gitu. Jadi, oh begini gitu. Jadi itu ya Pak Abdul ya, ada ya nilainya. Pak Abdul sepertinya C dah, seingat saya C dah. Enggak, tidak ada yang C, tidak ada yang C. Oke, itu kemudian pertanyaannya. Walaupun dia Pak dosen, tapi kalau di hatinya Pak dosen bilang A, saya terima sudah. Bisa aja Abdul. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang Rubia Uhliyah nanti saya jawab terakhir saja. Kemudian yang Mbak Najmi. Nah, ini juga repotnya ya saya ya. Jadi saya biasanya itu gini ya Pak Ibu. Jadi setiap tugas saya komentari. Jadi di tugas Pak Ibu di PDF atau Word itu jangan pakai WinRAR ya. Ada yang ngirim tugas pakai WinRAR, gimana itu saya bukan. Jadi kalau nggak PDF Word Bapak Ibu jadi ya. Biasanya di PDF dan Word itu saya kasih komentar. Jadi setiap tugas itu saya kasih komentar, saya kasih di bawahnya saya kasih komentar. Nah, ini saya komentar gimana ya? Saya mengampu 2 kelas Bapak Ibu, 2 kelas 24, 23, masing-masing kelas 50 orang. Saya kasih komentar 100 orang tuh bagaimana coba? Saya ngasih komentar 100 orang bagaimana? Nah, saya udah ngasih komentar 10 orang pertama, tapi saya pikir-pikir, wah, saya kalau objektif per orang gini terus, wah 100 orang ini sampai sebulan saya nggak selesai. Akhirnya gini aja mungkin Mbak Najmi ya. Saya ingin komentari banyak hal di tugas Bapak Ibu, termasuk penulisan ya. Misalkan dari hal kecil, Islam, I-nya tuh besar Bapak Ibu ya, hal-hal begitulah. Hal-hal begitu, hal teknis begitu. Itu saya ingin komentari sebenarnya. Penulisan yang baik dan benar lah begitu. Nah, itu saya komentar. Jadi mungkin begini Ibu Najmi, kalau Ibu Najmi ingin dialog dengan saya lebih intens, mungkin bisa langsung chat saja Bu Najmi. Tugasnya dikirim, nanti saya komentari langsung. Gitu saja Bu Najmi ya, gitu ya mungkin ya. Jadi kalau saya jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berdialog atau ingin sharing diskusi dengan saya, silakan chat langsung aja. Saya kalau 100 orang, bayangkan Bapak Ibu 100 orang. Malah jadi semuanya. Itu. Nah, untuk artikel Bapak Ibu, artikel jurnal, kebetulan jurnal saya itu kebetulan Bapak Ibu, kebetulan saja ini saya tidak ingin. Kebetulan jurnal saya berbahasa Inggris semua begitu. Jadi gimana saya kalau dan saya belum bikin jurnal yang ilmu akidah Pak Ibu. Jadi kebetulan saya tuh jurnal saya masih seputar political Islam, Quran hadis, kemudian filsafat gitu. Kalau yang akidah, jurnal akidah saya belum pernah benar jurnal. Cuma kalau bagaimana membuat tulisan yang sesuai dengan aturan akademik, mungkin saya sedikit tahu banyak. Gitu ya. Mungkin gitu ya Ibu Najmi ya, langsung saya langsung kirim tulisan Bu Najmi, langsung saya komentari satu persatu. Gitu ya Bu Najmi ya. Tapi kalau jangan langsung minta sekarang ya, misalkan Bu Najmi kirim sekarang langsung minta, jangan, saya masih tunggu dulu. Nanti saya akan hubungi Bu Najmi gitu. Atau ke email. Gini ya, saya kirim email aja ya. Saya kirim email saya di grup kelas, nanti Bapak Ibu bisa kirim ke email itu. Gitu ya Bu Najmi ya. Nah, saya respect kepada mohon maaf mahasiswa yang sudah berumur, mohon maaf, tapi semangat kayak Bu Najmi saya respect ini. Jadi masih mau belajar hal-hal begitu di tengah kegiatannya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan Bapak Abdul, ini nggak tahu saya Pak Abdul ngetes saya atau gimana, saya nggak tahu ini. Bapak Abdul sebenarnya udah tahu bagaimana. Tapi kemarin sempat dibincangkan dengan mahasiswa, ada yang mengatakan bahwa kalau tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat itu sesat begitu kan. Ini identik dipakai sama kaum Wahabi begitu. Iya. Ibnu Taimiyah ya, Kak. Ya, dengan landasan itu Ibnu Taimiyah begitu. Nah, tapi saya lihat dan saya dengar juga penceramah yang termasuk Aswaja begitu,
yang sudah populer juga diakui keilmuannya, ya menjelaskan termasuk tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu tidak apa-apa begitu karena tidak bertentangan dengan menunjukkan dalil-dalil yang berasal dari Quran hadis begitu Pak. Oh ya, Termasuk oke. saya. Ini kan terkait seperti yang Bapak jelaskan tadi, bagaimana ini Ya. sistem yang ada di akademik tidak Ya, oke, oke. menjustifikasikan begitu Pak. Terima kasih. Mohon Oke, maaf ya, Pak, bukan mengetes, saya tidak berani. Baik. Ya, mungkin begini Bapak Abdul. Mungkin sebagian Bapak Ibu mungkin ada yang kurang familiar dengan istilah aswaja, halusunnah wal jamaah, atau mungkin juga ada yang kurang familiar dengan istilah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Mungkin ya, karena Bapak Ibu kan dari berbagai macam daerah ini, tidak pesantren semua. Nah, aswaja itu halusunnah wal jamaah Bapak Ibu. Jadi ada beberapa aliran dalam Islam ya. Jadi yang kena mungkin Wahabi, kemudian kalau di Indonesia mungkin apa ya, selain NU Muhammadiyah banyak ya, ada Salafi, ada HTI, ada banyak lah ya, ada gitu. Cuma begini Pak Abdul, kebetulan saya dari pesantren juga, dan pesantren saya kebetulan berlatar belakang Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mau dirinci lagi, kalau mau diperjelas lagi, kalau kita mau perjelas arah ormasnya di Indonesia gitu ya. Kalau aswaja itu kan luas tuh, Ahlussunnah wal Jamaah kan luas tuh, sedunia mengaku itu. Kalau lebih ke Indonesia lagi, pesantren saya kebetulan NU ya, Pak Abdul ya. Jadi mohon maaf, bukan untuk membedakan antara NU dan Muhammadiyah, tidak. Mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang bukan NU, saya tidak apa-apa. Kebetulan pesantren saya itu NU begitu, dan ya mengkaji kitab-kitab NU juga. Kalau pendapat saya pribadi, kajian seputar uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat itu ya tidak wahabi juga, tidak menjurus kafir juga, karena saya di pesantren juga belajar itu. Dan kebetulan saya dekat rumah, ya tidak dekat juga, kebetulan juga beberapa kali lah mendengarkan atau berkumpul dengan, kalau Bapak Ibu kenal, ada Kiai Idrus Romli ya. Jadi ada, mungkin kenal Kiai Idrus Romli, itu pendekar aswaja. Itu sepengetahuan saya ya juga mengkaji kitab-kitab itu, dan teman saya yang pernah di sana itu juga menjaga kitab-kitab itu. Jadi kalau saya pribadi Bapak Abdul, kalau ditanya apakah menjurus kafir kajian asma wa sifat rububiyah dulu ya, saya pribadi saya jawab ya tidak begitu. Nah, cuma begini Bapak Abdul, bukan lantas tidak boleh gini, takut salah paham ya, bukan lantas tidak boleh. Saya tetap respect kepada orang yang mengatakan bahwa kajian Wahabi kajian uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat itu cenderung kafir. Saya respect pada orang yang mengatakan demikian ketika alasannya akademik gitu. Jadi dalam dunia akademik Bapak Abdul, bukan lantas tidak boleh, oh itu salah, oh itu kafir. Enggak, bukan lantas tidak boleh seperti itu. Boleh, cuma harus ada ya, kalau gak ada perdebatan, selesai dunia ini ya Pak Abdul. Kalau tidak ada perdebatan, selesai dunia ini. Jadi seru malah itu. Cuma perdebatan itu berlandaskan teori akademik begitu, bukan lantas apa ya, sensitif dan main baper begitu. Jadi apa ya, ada landasan akademiknya gitu, metodenya jelas gitu ya. Jadi jadi saya ingin simpulkan secara pribadi, kalau Bapak Abdul tanya saya, ya saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa kajian uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat itu termasuk ranah sampai masuk pada ranah kafiran. Saya tidak sependapat, karena saya sendiri yang pesantren di Aswaja ya belajar itu, saya terbantu dengan kajian itu begitulah. Kalau saya pribadi, cuma saya juga tidak menafikan orang yang mengatakan bahwa kajian rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat ini cenderung kafir. Ya tidak menolak sepenuhnya. Saya ingin tahu alasannya bagaimana. Kalau alasannya akademik, ya sebagai pengetahuan ya kita terima saja. Dan itu saya tidak akan panjang membahas, misalkan kitab Ibnu Taimiyah dan seterusnya, saya tidak akan bahas di sini ya Pak Abdul ya. Tahu posisi takutnya kawan-kawan ini ya Pak Abdul. Saya kalau penyelesaian tidak, mungkin kita bisa buka forum lain kalau itu. Cuma secara singkat begitu ya Pak Abdul ya. Coba ini saya ingin tekankan bahwa boleh Pak Ibu itu menilai pendapat si A itu salah, boleh, cuma harus ada landasan akademiknya, dan itu gunanya kuliah Pak Ibu. Mohon maaf saya cerita saja. Kebetulan beberapa saudara saya ada
mondoknya macam-macam, ada yang di salaf, ada kalau salaf kan biasanya nggak mau kuliah. Mohon maaf itu biasanya, mohon maaf ini sesuai pengalaman saya. Ya kajian kitabnya banyak, bacaan kitabnya banyak, cuma kurang kalau boleh saya katakan dialognya itu kurang hidup gitu bagi saya. Cuma kalau orang itu setelah mondok kemudian kuliah itu biasanya lebih asik diajak dialog, jadi lebih hidup dialognya. Tidak, jadi ngopinya itu dialog ketika ngopinya itu cair ya Pak Ibu, tidak ada yang kemudian sampai baku hantam itu tidak ada gitu ya. Itu Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikuti perdebatan nasab kemarin, mungkin ada yang mengikuti. Wah, ini panjang ini. Nanti ya oke, begitu aja ya. Mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Ya, bisa sedikit lagi Pak. Oh ya, silakan Abdul, apa pertanyaan apa? Mungkin kita, silakan. Terakhir Abdul. Iya Pak, sedikit aja Pak. Kalau terkait dengan masalah aliran begitu, Bapak bilang pesantrennya NU begitu kan, Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah ini kajian juga, mohon maaf Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, ini saya bukan maksud menggeser, ini mata kuliah tauhid kok sampai bahas NU nih, saya bukan masuk itu ya, mohon maaf. Ya silakan Abdul. Nah ini kan terkait dengan masalah aliran ataupun keyakinan ya, terkait juga dengan tauhid. Saya juga di sini organisasi NW yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah, tauhidnya sama, pembahasannya tanpa sama. Dijelaskan saya udah bisa tahu sih. Ya. Ya, silakan. Sama dengan NU pelajaran. Nah, kitab-kitabnya juga sama. Nah, kemudian mohon maaf Bapak, terkait dengan masalah tauhid uluhiyah, rububiyah ataupun asma wa sifat tadi, bahwa yang saya dengar dari penjelasan termasuk Al-Mukarram Kiai Haji Idrus Ramli. Ya, saya juga alhamdulillah senang mendengar ceramah beliau, kajian dari beliau. Nah, beliaulah yang saya dengar menjelaskan terkait dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat yang lebih identik kepada Wahabi dan sesat. Tapi saya tidak Pak, mohon maaf. Beliau juga, maaf Bapak Abdul. Beliau mengatakan demikian. Nanti kalau boleh saya share di sini atau mungkin share. Terima kasih. Terima kasih. Begini Pak, mohon maaf. Beliau menjelaskan di dalam ceramahnya itu terkait dengan masalah tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Intinya beliau menyalahkan dalam arti mungkin lebih kepada sistem akademisi seperti yang Bapak bilang tadi. Beliau menjelaskan kesalahan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat menurut versi pemahaman Wahabi begitu Pak. Mohon maaf Pak. Ya, oke. Jelas? Saya memahami bahwa Kiai Haji Idrus Ramli menyatakan bahwa tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu salah berdasarkan cara mengartikannya orang-orang Wahabi begitu Pak. Saya meyakini bahwa Kiai Haji Idrus Ramli itu tidak menyatakan sesat kalau pembahasan ataupun penjelasannya tidak seperti yang dijelaskan oleh kaum Wahabi itu Pak. Nah, mohon maaf Bapak, saya singgung ini karena kemarin ada sedikit perdebatan dengan sesama mahasiswa begitu. Nah, beliau menyatakan bahwa Kiai Haji Idrus Ramli itu menyatakan bahwa tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu sesat. Nah, tanpa memahami dari sisi mana Kiai Haji Idrus Ramli menjelaskan sehingga itu bisa dikategorikan sesat ataupun tidak. Begitu aja. Itu maksud saya Pak, supaya saya juga sebagai mahasiswa paham dalam ranah apa dikatakan sesat ataupun dalam ranah apa dikatakan itu tidak sesat. Karena saya membandingkan juga dari ceramah kajian yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi Hashim menjelaskan tentang kebetulan beliau guru saya Pak. Saya di Darussunnah ngaji pada beliau Ar-Razi Hashim. Alhamdulillah. Kebetulan saya mohon maaf Pak, saya tidak meyakini Idrus Ramli itu
Ya, ya. berpemikiran menyesatkan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tetapi saya memahami beliau menjelaskan sesatnya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat berdasarkan versi dan pemahaman Wahabi. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam ya ini warahmatullahi gurunya wabarakatuh. kuliah Pak Ibu. Jadi posisi saya di sini bukan lantas tahu semuanya ya. Jadi posisi saya di sini ilmu saya juga terbatas. Jadi ada beberapa informasi yang saya juga dapat dari Pak Ibu, termasuk Pak Abdul ini. Saya baru tahu atau saya belum pernah mendengarkan. Memang akhir-akhir ini saya, karena arah kajian saya bukan di sana, saya jarang mendengarkan ceramah Idrus Romli lagi. Jadi sebenarnya saya juga ada beberapa hal sih yang kurang pendapat dengan beliau sih sebenarnya. Tapi terima kasih Pak Abdul, share-nya saya juga tahu. Cuma mungkin ada terakhir mungkin ya, ada Bapak lain, Bapak Ibu yang mungkin ingin share juga. Silakan, monggo. Ini saya lihat Bapak Wisnu dan Bapak If ya. Mungkin sepertinya aktif sekali ini menyimak sepertinya. Monggo, silakan. Enggak apa-apa, kita sharing aja. Pak Khalil, Pak. Atau mungkin tapi Banyak Pak kita Ustadz di kelasnya Pak. ya, tapi kita batasi waktu Ge, Pak Ibu. Gimana? Batasi waktu Ge? Iya udah. Ya, silakan. Monggo, Yang tua kepada yang tua aja. Monggo, siapa? Siapa? Monggo. Pak Khalil, Pak. Duluan siapa? Pak Khalil. Terima kasih waktunya Pak dosen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak dosen menjelaskan kalau nggak salah dengar saya untuk belajar tauhid itu harus tahu dalil nakli maupun dalil akli. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau sebaliknya nggak tahu dalil itu Pak dosen? Kedudukan tauhidnya gimana, sah atau tidak itu? Gitu aja, terima kasih. Wah, bisa di sebenarnya. Ya, enggak betul Pak. Ya, oke ya, silakan ngomong. Udah itu aja Pak dosen, terima kasih. Ya, saya kira mau komentari yang Idrus Romli tadi. Oke, silakan. Gue yang lain mungkin. Atau saya jawab dulu Pak Khalid. Oh ya, terima kasih Pak Khalid. Kebetulan saya di kampus yang sekarang ini di UII Depok ya. Jadi ada kampus baru Universitas Islam Internasional Depok. Itu kebetulan kita gurunya kalau kajian barat itu langsung lulusan barat. Kalau kajian Islam itu kebetulan gurunya langsung dari Mesir, Bapak Ibu. Jadi ada Mesir, ada dari Maroko kalau tidak salah ya. Yang dari Mesir ini kebetulan dia pernah ngajar Al-Azhar ya, Al-Azhar Fakultas Usuluddin. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Pak Khalid mengutip beliau. Jadi bukan dari saya ya, saya mengutip beliau. Jadi sebenarnya ada kitabnya apa ya, saya lupa ya. Nah, ini gunanya kuliah gini Pak Ibu, saya kembali lupa apa kita Pak Khalid. Cuma ada beberapa terminologi emang dalam tauhid. Jadi kalau pertanyaan Bapak Khalid itu bagaimana dengan keimanan seseorang itu yang cukup beriman saja, tidak tahu dalil aklinya atau bahkan tidak tahu dalil naklinya, begitu Ge? Tidak tahu dalil naklinya atau bahkan tidak tahu dalil naklinya. Nah, guru saya tuh ngutip kitab ini, jadi ada beberapa istilah dalam kategori atau dalam tingkatan orang beriman. Ya. Ada beberapa tingkatan. Jadi kalau wali ada tingkatannya juga. Ini kalau dalam tataran keimanan orang tuh ada tingkatannya juga. Nah kalau tidak salah itu ada terminologi al-awam, ya. Al-awam gitu. Jadi ada terminologi orang beriman tapi al-awam, awam. Nah itu dijelaskan secara detail yang dimaksud awam itu seperti apa dan apakah sah imannya. Nah menurut keterangan itu kebetulan semester kemarin saya mendengar itu ya sah-sah saja. Jadi karena termasuk awam. Jadi kalau orang itu beriman saja tanpa tahu dalil aklinya atau bahkan tidak tahu dalil aklinya, nggak tahu nih misalkan kamu beriman pada dia, mana dalil aklinya? Nggak tahu, saya beriman aja, misalkan begitu. Tapi beriman Allah itu ada, kemudian Rasul itu ada, dan seterusnya.
Itu menurut keterangan ini itu sah saja. Nanti saya share ya kitabnya, kalau tapi masa di share di grup ya, tidak apa-apa saya share di grup nanti saya share. Jadi ada istilah awam Pak Khalid itu. Nah itu sepengetahuan saya begitu Pak Khalid. Jadi jawaban saya sah-sah saja kalau orang itu beriman tanpa tahu landasannya. Yang saya maksud tadi itu di dunia akademik Pak Khalid. Jadi yang saya maksud itu di dunia akademik. Jadi kalau seorang ingin fokus mengkaji ilmu tauhid, misalkan ingin nulis yang tulisan itu bersifat akademik, nah itu tidak cukup Bapak Khalid. Itu harus ada argumentasinya. Itu maksud saya Pak Khalid. Tapi kalau pertanyaan Bapak Khalid itu kepada umum, apakah sah orang beriman itu cukup iman saja? Itu sah-sah saja. Yang dimaksud saya tadi itu di dunia akademik Pak Khalid. Jadi kalau kebetulan mahasiswa itu ingin fokus di situ ya tidak cukup beriman saja, harus tahu landasannya. Begitu ya Pak Khalid ya. Itu sepengetahuan saya begitu. Oke, terima kasih Pak dosen. Oke. Monggo Kang Wisnu. Oke, cukup mungkin. Mungkin tambahan pengetahuan aja, mungkin tidak usah pertanyaan lagi. Saya tambahan mungkin komentar aja, monggo komentar aja mungkin. Silakan, Pak Wisnu, silakan. Oh iya. Kang Wisnu. Bu Nia katanya, Bu Nia. Mana Mbak Nia ini yang memimpin? Oh ya silakan Mbak Nia. Mungkin Mbak Nia jangan pertanyaan lagi ya Mbak Nia ya, komentar aja mungkin. Ya Pak, ya komentar aja. Oke, silakan. Mungkin saya akan menanggapi tentang nilai aja ya Pak ya. Tentang nilai yang tadi Bapak jelaskan bahwa nilai harian itu diberikan kepada kami, ya memang saya setuju gitu Pak, sesuai kemampuan kami saja agar kami itu tahu sebatas mana kemampuan kami gitu Pak. Tapi kalau tugas akhir mohon dibantu Pak. Aman, tenang ya. Oke, Bapak Wisnu mungkin tadi sepertinya. Alhamdulillah Pak. Untuk ya, Bapak Wisnu ini kalau tidak salah yang alumni Kewagian deh. Enggak, Pak Khalid. Sampean. Oh ya. Silakan Pak Wisnu. Silakan. Kalau saya sih alhamdulillah Pak, semua pertanyaan-pertanyaan itu sudah dikeluarkan sama Pak Abdul Karim. Karena saya sendiri bersependapat dengan Pak Abdul Karim, yang mana di pondok waktu saya pesantren ya belajar uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Beda ketika ada beberapa dialog antara sesama teman di grup kita yang mengatakan bahwa tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu termasuk cenderung ke paham Wahabi. Maka rame lah di situ. Dan alhamdulillahnya udah dijelasin sama tadi Pak Bapak dosen yang diwakili oleh Pak Abdul Karim. Makasih Pak Abdul Karim. Mewakili bertanya. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Ya begini ya Pak Ibu. Jadi bedanya ini sekadar ini aja. Bedanya Bapak Ibu ketika berdebat dengan kawan-kawan yang sekali lagi saya bukan membeda-bedakan, tidak. Kualitas Bapak Ibu ketika udah kuliah di sini, tolong ketika berdebat itu ini Bapak Ibu jangan gini ya. Jadi kalau setelah kuliah ini tapi Bapak Ibu masih mohon maaf satu arah, kemudian saklek, kemudian tidak ingin berbeda, kemudian tidak ingin tahu pendapat kenapa dia mengatakan itu tidak ada kuliahnya, tidak ada gunanya kuliah Pak Ibu, gitu ya. Jadi jangan anti dan perbedaan. Jadi ditanya aja, oh kenapa kok bisa begitu? Oh gitu, oke. Tapi jangan maksa juga, meskipun kamu gitu ya jangan maksa saya ikut kamu gitu. Ketahui aja, itu bahkan mungkin bisa jadi tambahan referensi, bisa jadi tambahan referensi buat kita nulis gitu. Nah gitu. Nah itu gunanya kuliah Pak Ibu ya. Saya tidak lagi-lagi tidak ingin, ya ada juga yang nggak kuliah tapi gitu juga ada juga gitu. Ya gitu aja mungkin ya Pak Ibu ya. Mbak Nia gitu aja mungkin ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Ini aktif begini saya suka, ini saya juga dapat banyak hal ini. Terima kasih. Oke. Ya. Kalau sudah mungkin monggo ditutup aja Mbak Nia.
Ya, baiklah, mungkin pertemuan 3 kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Pak dosen yang sudah memberikan materinya kepada kami, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah aktif memberikan pertanyaan dan juga menambah pengetahuan atau ilmu baru pada kami semua yang ada di sini. Dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.